Beragam tanggapan muncul ke publik usai usulan nama Presiden kedua Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional kembali mencuat. Ada yang setuju, namun ada juga yang merasa keberatan. Kalau saya sih sepertinya harus dikaji ulang ya. Kenapa, Mas? Karena menurut saya rekam jejaknya juga masih banyak yang belum diluruskan seperti pelanggaran HAM, terus Tanjung Priuk, Petrus dan lain sebagainya. Jadi untuk diangkat sebagai pahlawan butuh dikaji ulang lagi. Ya karena jasa-jasa beliau itu sangat berharga dan banyak pembangunan yang sudah berdiri sampai saat ini begitu. Ya menurut saya sangat setuju ya, karena Pak Soeharto ini salah satu bapak pembangunan, satu. Yang kedua, ketahanan pangan waktu beliau memimpin negara ini kita tidak pernah sampai kesulitan malah pangan. Nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang masuk dalam daftar usulan sebagai pahlawan nasional menuai pro dan kontra. Kendati istana merespons positif usulan tersebut karena jasa besar yang telah diberikan oleh Soeharto selama memimpin, namun sejumlah kalangan aktivis keberatan lantaran dianggap mencederai amanat reformasi. Lantas pertanyaannya, layakkah Presiden kedua RI mendapat gelar pahlawan nasional? Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Pak Idris Laena. Selamat sore, Pak Idris. Ya, selamat sore, Mbak Windy. Pak Idris, sebagai pihak yang mengusulkan, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan atas pengusulan dari Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto ini yang menjadi pahlawan nasional, Pak Idris? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia. Satkar Ulama Indonesia itu adalah satu organisasi yang didirikan oleh mantan Presiden Soeharto tahun 70-an, sehingga sudah 55 tahun, dan sebagai organisasi yang didirikan, kami, terutama saya selaku Ketua Umum, sudah sewajarnya memperjuangkan Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Saya kira tadi sudah dikomentari begitu banyak pendapat masyarakat bahwa saya kira kalau disebut satu persatu jasa Pak Harto itu panjang sekali, sehingga beliau sudah disebut pahlawan beliau adalah bapak pembangunan nasional, dan sudah sepantasnya dan sewajarnya beliau diberikan gelar pahlawan nasional begitu. Ya, Pak Idris, Satkar Ulama Indonesia ini kan menjadi pertanyaan karena bagaimana apa saja yang mendorong Satkar Ulama Indonesia ini mengurusi dan juga melakukan usulan terhadap Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto ini, padahal urusannya bukan hanya mengenai agama dan juga urusan ulama ini. Ya. Ya. Jadi kita tahu Pak Harto mendirikan Satkar Ulama tahun 1970 itu salah satu diantaranya coba bagaimana beliau bisa memimpin Republik ini agar bisa berjalan, pembangunan bisa berjalan. Salah satunya adalah menjaga harmonisasi antara ulama dan umaro, sehingga beliau mendirikan Satkar Ulama. Karena itu sebagai organisasi yang didirikan dan kami sebagai Ketua Umum, maka terus berjuang melihat begitu banyak jasa-jasa Presiden Soeharto pada saat itu yang luar biasa. 32 tahun memerintah Republik Indonesia, saya kira tidak bisa disebutkan satu persatu jasanya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mengatakan di mana-mana pun beliau adalah tokoh yang harus dan wajib rasanya untuk kita berikan gelar pahlawan nasional. Pak Idris, mungkin bagaimana tanggapannya dengan adanya banyak kontroversi terkait dari usulan tersebut, Pak Idris? Ya, saya kira kita bangsa Indonesia ini kan bangsa yang begitu santun. Kita harus sudah bisa melupakan dendam sejarah masa lalu. Mungkin tadi Menteri Agama, Menteri Sosial juga mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi kalau dilihat bagaimana kelebihan-kelebihan dan perjuangan serta yang dilakukan oleh Pak Harto selama memimpin bangsa ini, itu luar biasa. Banyak sekali jasa beliau.
baik sebelum beliau sebagai presiden dan termasuk juga setelah dia jadi presiden. Kita lihat bagaimana saya baru pulang dari satu daerah di mana ada begitu banyak transmigran yang memiliki tanah sehingga bisa menghidupi warganya dan lain sebagainya. Itu bagian dari semua dinamika ketika Pak Harto memimpin bangsa ini. Penghargaan kepada Pak Harto itu adalah bentuk penghargaan anak bangsa kepada pemimpinnya. Tadi juga disebutkan oleh beliau, oleh baik Menteri Sesnek maupun Menteri Sosial, bahwa selayaknya mantan-mantan presiden yang sudah tidak menjabat itu diberikan gelar pahlawan. Tetapi saya lebih konsen kepada Pak Harto, bahwa Pak Harto itu menurut kami jasanya luar biasa terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tentu ini juga menjadi perhatian dari pemerintah, bahkan pemerintah juga diminta untuk berdialog dan juga membuat kajian. Apakah dari Satkar Ulama Indonesia juga akan mengawal terus agar usulan ini akhirnya disetujui? Ya, sudah pasti. Kami juga memahami ada pro kontra. Kami juga sempat mendiskusikan, ada yang mengatakan bahwa Pak Harto ada persoalan yang pernah dihadapi terkait dengan TAP MPR nomor 11. Saya ingin menjelaskan tentang TAP MPR nomor 11. Saya ketika periode yang lalu menjadi ketua fraksi Golkar MPR Republik Indonesia, saya dan teman-teman fraksi Partai Golkar, kita mengirimkan surat kepada MPR pada saat itu, meminta dikaji tentang TAP MPR nomor 11 tahun 1998, di mana TAP MPR nomor 11 1998 itu menjelaskan tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Hanya persoalannya di dalam TAP itu, pasal 4 khususnya, itu secara eksplisit menyebutkan nama mantan Presiden Soeharto. Jangan lupa TAP MPR itu kan bersifat regulasi yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin ada satu kebijakan yang untuk berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi menyebutkan nama seseorang? Sehingga kami pertanyakan kepada MPR. Nah, alhamdulillah MPR tahun 2024 yang lalu memberikan jawaban serta memberikan surat keputusan yang menyebutkan bahwa terkait TAP MPR nomor 11 tahun 1998 khususnya pasal 4 tentang Pak Harto yang disebutkan secara eksplisit, disebutkan sudah selesai dilaksanakan. Kenapa? Pak Harto pada saat itu sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, diberikan SPK 3, jadi surat pemberhentian penyidikan dan penyidikan. Sehingga dengan demikian Pak Harto sudah dinyatakan tidak ada masalah, artinya sudah selesai dilaksanakan dan pasal 4 itu sudah selesai. Artinya tidak ada lagi satu kendala apapun untuk Pak Harto kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Nah, memang kami juga mendapatkan masukan, katanya ada pelanggaran dan lain sebagainya. Jangan lupa Pak, 32 tahun berkuasa Pak Harto dibandingkan pelanggaran HAM yang dilakukan, saya kira kita, rakyat Indonesia bisa menimbang. Sebagai rakyat yang penuh bijaksana, wise, maka tentu kita bisa melakukan timbangan seberapa besar jasa beliau dan ya kesalahan. Sekali lagi, beliau manusiawi. Sebagai manusia ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi kelebihannya menurut kami jauh lebih besar, dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia saat ini. Oke, Pak Idris, Titi Soeharto selaku salah satu putri dari Bapak Soeharto pun sendiri juga telah mengaku tidak terlalu ngoyo dengan usulan tersebut karena usulan ini kerap kali diusulkan sebelumnya namun sebenarnya tidak pernah diterrealisasikan. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Mbak Titi, saya kira sebagai putri beliau ya mungkin wajar-wajar saja karena memang hampir setiap tahun diusulkan. Tetapi kami sekarang optimis setelah 2024 yang lalu MPR membuat surat keputusan yang memberikan termasuk juga kepada keluarga Pak Harto kebijakan MPR, keputusan MPR sebagai lembaga yang membuat TAP MPR nomor 11 itu yang menyatakan terkait masalah pasal 4 tentang TAP MPR nomor 11 ini sudah dilaksanakan, maka kami meyakini insya Allah Menteri Sosial sebagai pengusul nanti tentu akan sudah bisa memproses pengajuan kami ini dan tentu kami yang meyakini bahwa
Pak Harto insya Allah pada tahun ini akan diberikan gelar pahlawan nasional. Baik, terima kasih Pak Idris Layena, waktunya bersama kami di Kabar Petang sekali lagi. Terima kasih, selamat sore Pak.